Aku masih ingat ketika dua kakak iparku masuk ke kamar saat suamiku keluar. Gila, aku hampir saja pingsan. Bagaimana tidak? Itu baru pertama kalinya dua rudal balistik masuk ke dalam satu sumur yang kecil. Akhirnya aku suruh satu di depan, satu di belakang. Hai, namaku Della. Aku masih ingat hari ketika aku resmi menjadi istri Roni. Semua orang tersenyum di pelaminan, tapi aku tak tahu kalau di balik senyum itu ada mata yang menatapku dengan rasa iri dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Dua kakak Roni, Mas Fajar dan Mas Dani, sejak awal terlihat terlalu ramah. Mereka membantuku menata kebaya, menyiapkan minuman, bahkan ikut mengastikan semua tamu nyaman. Tapi setiap kali mereka menatapku, ada hawa aneh yang membuat dadaku sesak seperti sedang diamati, bukan sekedar diperhatikan. Awalnya aku pikir itu hanya perasaanku saja, lagi pula mereka kakak iparku, keluarga suamiku sendiri. Tapi beberapa hari setelah pernikahan, aku mulai merasakan ketegangan yang tak bisa kusembunyikan. Roni sibuk dengan pekerjaannya di proyek, sering pulang larut malam. Aku tinggal di rumah besar milik keluarga mereka. Rumah yang tampak hangat di luar, tapi dingin di dalam. Di rumah itu aku sering sendirian bersama dua kakaknya. Mereka baik, terlalu baik. Kadang menawarkanku makanan, kadang membantuku menjemur pakaian. Namun, setiap perhatian itu terasa seperti perangkap kecil yang perlahan menjeratku. Mas Fajar sering bercerita tentang masa kecil Roni, tentang bagaimana Roni selalu jadi anak emas ibu mereka. Kadang ia tertawa, tapi matanya tampak menahan sesuatu. Mas Dani lebih pendiam, tapi tatapannya sering mengikutiku kemanapun aku bergerak. Pernah suatu kali saat aku sedang memasak, Mas Dani datang diam-diam dari belakang dan membantu mengambilkan panci yang tinggi di rak. Tangannya tak sengaja menyentuh tanganku dan aku langsung menjauh. Tapi ia hanya tersenyum kecil seolah itu hal biasa. Sejak saat itu aku tak pernah bisa merasa nyaman di dapur. Malam-malamku sering sepi. Roni jarang di rumah. Aku duduk di kamar sambil mendengarkan suara tawa Fajar dan Mas Dani dari ruang tengah. Kadang mereka memanggilku untuk ikut menonton televisi bersama. Aku menolak, tapi mereka memaksa dengan sopan. Biar nggak sendirian terus, Del, kata Mas Fajar dengan nada lembut. Tapi entah kenapa membuatku takut. Aku mencoba tersenyum dan duduk bersama mereka, tapi di dadaku ada sesuatu yang bergetar antara canggung dan was-was. Aku mulai menulis di buku catatan kecil setiap malam, mencatat semua hal yang terasa ganjil. Aku menulis agar tidak gila, agar tetap ingat siapa diriku sebenarnya. Di halaman pertama aku tulis, aku menikah untuk mencari ketenangan, tapi mengapa aku justru merasa sedang masuk ke tempat yang salah? Aku mencintai Roni, aku tahu itu, tapi entah kenapa sejak hari aku menjadi istrinya, aku merasa seluruh dunia ini sedang diam-diam mempersiapkan badai untukku. Dan dua kakak ipar itu, aku belum tahu apakah mereka bagian dari perlindungan atau justru badai itu sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabut yang menutupi arah hidupku. Roni semakin sibuk, jarang sekali kami berbincang lama. Setiap kali aku mencoba mengeluh tentang rasa sepi atau tentang sikap anak kedua kakaknya, Roni hanya menjawab singkat, "Mereka baik, Del, jangan berprasangka buruk." Kalimat itu seperti tembok dingin yang menutup setiap celah percakapan kami. Aku pun berhenti mengadu, meski dalam hatiku ada sesuatu yang terus bergejolak. Mas Fajar mulai sering datang ke dapur saat aku memasak. Ia membantu tanpa diminta, menyiapkan bumbu, mencicipi masakan, lalu memujiku dengan nada hangat yang terlalu sering. "Masakanmu bikin betah di rumah, Del. Roni beruntung banget punya kamu," katanya suatu sore sambil tersenyum samar. Aku hanya menunduk, tapi di dalam kepalaku, kalimat itu terus berputar. Roni beruntung, olehku, benarkah? Karena akhir-akhir ini, aku yang justru merasa berjuang sendirian menjaga rumah tangga kami. Sementara Mas Dani berbeda lagi caranya. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu ada di saat aku butuh bantuan. Saat genteng bocor, ia yang memperbaiki. Saat motor mogok, ia yang datang tanpa diminta. Aku tahu seharusnya aku bersyukur, tapi rasa syukur itu bercampur dengan sesuatu yang sulit kujelaskan. Kadang aku takut, kadang justru merasa tenang. Aneh bukan? Dua perasaan bertolak belakang dalam waktu bersamaan.
Pernah suatu malam listrik padam dan aku ketakutan sendirian di kamar. Dari luar terdengar suara langkah pelan, Mas Fajar mengetuk pintu, membawa lilin. "Tenang, Del, aku di luar aja, gak ke dalam," katanya lembut. Aku mengangguk dan anehnya merasa sedikit lega. Aku duduk di kasur dengan lilin kecil di tangan, menatap bayangan di dinding yang bergerak seiring cahaya. Dalam hati aku sadar sedang mulai terbiasa dengan kehadiran mereka. Sesuatu yang dulu membuatku waspada kini malah menjadi tempat aku bersandar saat suamiku tak ada. Namun tak disangka, mereka malah mengasah letu saat aku sudah tertidur. Aku hampir pingsan malam itu. Untungnya punya Mas Dani tidak terlalu besar. Malam-malam berikutnya hubungan kami semakin akrab. Namun kejadian malam itu seperti tidak pernah terjadi, langsung dilupakan. Kami sering berbincang di ruang tengah. Mereka bercerita tentang masa kecil, tentang pekerjaan, bahkan tentang bagaimana rasanya kehilangan seseorang. Aku jarang merasa sepenuhnya aman, tapi aku juga tak mampu menjauh. Mas Fajar punya caranya membuatku tertawa. Mas Dani punya caranya membuatku diam, tapi tenang. Aku mulai berpikir, mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin semua ini hanya bagian dari keluarga yang hangat, sesuatu yang belum pernah benar-benar aku miliki sejak kecil. Namun, di balik kehangatan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di tatapan mereka. Ada semacam pengakuan diam-diam, semacam rahasia yang tidak diucapkan. Dan meski aku tahu seharusnya aku menolak semua kenyamanan itu, aku tak bisa. Karena setiap kali aku merasa sendirian, dua bayangan itu selalu datang, seperti dua tangan yang menawarkan pelukan dalam gelap. Meski aku tahu bisa saja pelukan itu kelak mencekiku, aku tidak tahu apakah aku sedang mulai percaya atau justru sedang perlahan dikendalikan. Tapi satu hal yang pasti, malam-malamku tak lagi sunyi. Dan entah kenapa aku tidak sepenuhnya membencinya. Aku mulai merasa dunia ini perlahan berputar aneh. Roni semakin jarang di rumah, bahkan kadang hanya pulang sebentar untuk mengganti baju dan berangkat lagi. Ia tak lagi menatapku seperti dulu, tak lagi menanyakan kabarku, tak lagi menepuk pundakku ketika aku lelah. Semuanya terasa dingin, seperti aku hanya penghuni sementara di rumah yang seharusnya menjadi milikku juga. Dalam kesepian itu, Mas Fajar dan Mas Dani menjadi tempat aku berbagi cerita. Setiap keluh kesahku tentang Roni, selalu mereka sambut dengan wajah simpati yang menenangkan. "Roni memang begitu, Del," kata Mas Fajar suatu sore. "Dia itu terlalu ambisius, kadang lupa kalau istri butuh perhatian." Aku diam, tapi kata-katanya menancap. Mas Dani menimpali pelan. "Kamu kuat banget, Del, tapi jangan terus menunggu orang yang gak sempat menoleh." Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi setiap kali mereka ucapkan, hatiku terasa disentuh dengan cara yang aneh. Aku tahu mereka sedang mempengaruhi pikiranku, tapi entah kenapa aku tak bisa menolaknya. Ada bagian dalam diriku yang haus akan pengakuan, haus akan perhatian yang lama tak kudapat dari suamiku sendiri. Malam demi malam, kami semakin sering berbincang tentang keluarga, masa lalu, tentang apa yang membuatku menikah dengan Roni. Dan dari pembicaraan itu, mereka perlahan menanamkan keraguan bahwa Roni menikah denganku bukan karena cinta, tapi karena rasa kasihan setelah aku kehilangan pekerjaan. Awalnya aku marah mendengarnya, tapi semakin sering mereka mengulang cerita itu, semakin aku goyah. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa. Bagaimana Roni tak pernah terlihat terlalu antusias di hari pernikahan kami, bagaimana ia membiarkanku menyiapkan semua sendirian. Semua itu kini berubah menjadi bukti-bukti kecil di kepalaku. Suatu malam aku bermimpi Roni meninggalkanku tanpa aku terbangun, dan aku terbangun dengan nafas tersengal. Dan saat itu juga, Mas Dani mengetuk pintu kamar menanyakan apakah aku baik-baik saja. Ia tak masuk, hanya berdiri di depan pintu. Tapi suaranya menenangkan. "Kamu gak sendiri," katanya. Dan di detik itu aku sadar, aku sudah tidak tahu lagi siapa yang benar-benar bisa kupercaya.
Dunia yang tadinya jelas, kini jadi abu-abu. Roni masih suamiku, tapi setiap kali ia pulang, aku malah merasa asing. Sedangkan dua kakak iparnya yang dulu kuaspadai, kini justru menjadi tempatku berlindung. Ironis, tapi begitulah kenyataannya. Mereka seperti benang halus yang membelit perlahan. Lembut, nyaris tak terasa. Tapi semakin lama, semakin kuat menjerat. Aku tahu aku sedang tertarik ke dalam sesuatu yang salah. Namun, aku terlalu lelah untuk melawan. Aku tak pernah tahu sejak kapan semuanya berubah sejauh ini. Rumah yang dulu penuh canda, kini terasa seperti medan perang tanpa suara. Setiap kali Roni pulang, aku merasa seperti sedang hidup bersama orang asing. Wajahnya tetap sama, tapi ada jarak yang tak bisa lagi kujelaskan. Kami sering bertengkar karena hal-hal kecil, mulai dari uang belanja, makanan, sampai soal waktu pulang yang tak pernah pasti. Roni itu udah berubah, kata Mas Fajar suatu malam ketika aku menangis di ruang tamu. Dia lebih sayang pekerjaannya daripada keluarganya. Aku tak menjawab, aku hanya menatap lantai, memutar-mutar cincin kawinku yang mulai longgar di jari. Mas Dani menambahkan dengan nada lebih hati-hati. Mungkin dia juga lagi stres, Del. Tapi kalau dia nggak bisa ngertiin kamu, ya jangan terus nyalahin diri sendiri. Aku tahu mereka berusaha membuatku tenang, tapi kata-kata itu seperti racun yang manis. Setiap kalimat menambah keyakinanku bahwa mungkin memang bukan aku yang salah. Mungkin Roni memang tak lagi mencintaiku. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Roni pulang dengan wajah lelah, tapi kali ini ada noda lipstik samar di kerah bajunya. Aku terpaku lama di depan mesin cuci, menatap noda itu seperti menatap kebenaran yang menampar keras. Saat aku menanyakannya, Roni justru marah menuduhku tak percaya padanya. Jangan ikut-ikutan omongan orang rumah, Del. Mereka itu cuma suka cari masalah. Suaranya tinggi, matanya menatap tajam. Aku gemetar bukan karena takut, tapi karena kata-katanya terasa seperti pengakuan. Malam itu aku bercerita pada Mas Fajar. Ia hanya menghela napas panjang lalu berkata lirih, "Aku sudah lama curiga, Del, tapi aku nggak mau kamu hancur karena tahu semuanya." Air mataku jatuh begitu saja. Mas Dani menepuk bahuku perlahan, menatapku dengan empati yang hangat. Sudah, Del, kamu butuh istirahat. Gak semua orang pantas kamu perjuangkan. Mereka bercerita tentang masa kecil, tentang pekerjaan, bahkan tentang bagaimana rasanya kehilangan seseorang. Aku jarang merasa sepenuhnya aman, tapi aku juga tak mampu menjauh. Mas Fajar punya caranya membuatku tertawa. Mas Dani punya caranya membuatku diam tapi tenang. Aku mulai berpikir, mungkin aku hanya terlalu curiga. Mungkin semua ini hanya bagian dari keluarga yang hangat, sesuatu yang belum pernah benar-benar aku miliki sejak kecil. Namun di balik kehangatan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di tatapan mereka. Ada semacam pengakuan diam-diam, semacam rahasia yang tidak diucapkan. Dan meski aku tahu seharusnya aku menolak semua kenyamanan itu, aku tak bisa. Karena setiap kali aku merasa sendirian, dua bayangan itu selalu datang, seperti dua tangan yang menawarkan pelukan dalam gelap. Meski aku tahu, bisa saja pelukan itu kelak mencekiku. Aku tidak tahu apakah aku sedang mulai percaya atau justru sedang perlahan dikendalikan. Tapi satu hal yang pasti, malam-malamku tak lagi sunyi. Dan entah kenapa aku tidak sepenuhnya membencinya. Aku mulai merasa dunia ini perlahan berputar aneh. Roni semakin jarang di rumah, bahkan kadang hanya pulang sebentar untuk mengganti baju dan berangkat lagi. Ia tak lagi menatapku seperti dulu, tak lagi menanyakan kabarku, tak lagi menepuk pundakku ketika aku lelah. Semuanya terasa dingin seperti aku hanya penghuni sementara di rumah yang seharusnya menjadi milikku juga. Dalam kesepian itu, Mas Fajar dan Mas Dani menjadi tempat aku berbagi cerita.
Setiap keluh kesahku tentang Roni, selalu mereka sambut dengan wajah simpati yang menenangkan. Roni memang begitu, Del, kata Mas Fajar suatu sore. Dia itu terlalu ambisius, kadang lupa kalau istri butuh perhatian. Aku diam, tapi kata-katanya menancap. Mas Dani menimpali pelan. Kamu kuat banget, Del, tapi jangan terus menunggu orang yang gak sempat menoleh. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi setiap kali mereka ucapkan, hatiku terasa disentuh dengan cara yang aneh. Aku tahu mereka sedang mempengaruhi pikiranku, tapi entah kenapa aku tak bisa menolaknya. Ada bagian dalam diriku yang haus akan pengakuan, haus akan perhatian yang lama tak kudapat dari suamiku sendiri. Malam demi malam, kami semakin sering berbincang tentang keluarga. Masa lalu tentang apa yang membuatku menikah dengan Roni. Dan dari pembicaraan itu, mereka perlahan menanamkan keraguan bahwa Roni menikah denganku bukan karena cinta, tapi karena rasa kasihan setelah aku kehilangan pekerjaan. Awalnya aku marah mendengarnya, tapi semakin sering mereka mengulang cerita itu, semakin aku goyah. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa. Bagaimana Roni tak pernah terlihat terlalu antusias di hari pernikahan kami. Bagaimana ia membiarkanku menyiapkan semua sendirian. Semua itu kini berubah menjadi bukti-bukti kecil di kepalaku. Suatu malam aku bermimpi Roni meninggalkanku tanpa aku terbangun dengan nafas tersengal. Dan saat itu juga Mas Dani mengetuk pintu kamar menanyakan apakah aku baik-baik saja. Ia tak masuk, hanya berdiri di depan pintu. Tapi suaranya menenangkan. Kamu nggak sendiri, katanya. Dan di detik itu aku sadar aku sudah tidak tahu lagi siapa yang benar-benar bisa kupercaya. Dunia yang tadinya jelas kini jadi abu-abu. Roni masih suamiku, tapi setiap kali ia pulang, aku malah merasa asing. Sedangkan dua kakak iparnya yang dulu kuaspadai, kini justru menjadi tempatku berlindung. Ironis, tapi begitulah kenyataannya. Mereka seperti benang halus yang membelit perlahan, lembut nyaris tak terasa, tapi semakin lama semakin kuat menjerat. Aku tahu aku sedang tertarik ke dalam sesuatu yang salah, namun aku terlalu lelah untuk melawan. Aku tak pernah tahu sejak kapan semuanya berubah sejauh ini. Rumah yang dulu penuh canda, kini terasa seperti medan perang tanpa suara. Setiap kali Roni pulang, aku merasa seperti sedang hidup bersama orang asing. Wajahnya tetap sama, tapi ada jarak yang tak bisa lagi kujelaskan. Kami sering bertengkar karena hal-hal kecil, mulai dari uang belanja, makanan, sampai soal waktu pulang yang tak pernah pasti. Roni itu udah berubah, kata Mas Fajar suatu malam ketika aku menangis di ruang tamu. Dia lebih sayang pekerjaannya daripada keluarganya. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap lantai, memutar-mutar cincin kawinku yang mulai longgar di jari. Mas Dani menambahkan dengan nada lebih hati-hati. Mungkin dia juga lagi stres, Del. Tapi kalau dia gak bisa ngertiin kamu, ya jangan terus nyalahin diri sendiri. Aku tahu mereka berusaha membuatku tenang, tapi kata-kata itu seperti racun yang manis. Setiap kalimat menambah keyakinanku bahwa mungkin memang bukan aku yang salah. Mungkin Roni memang tak lagi mencintaiku. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Roni pulang dengan wajah lelah, tapi kali ini ada noda lipstik samar di kerah bajunya. Aku terpaku lama di depan mesin cuci, menatap noda itu seperti menatap kebenaran yang menampar keras. Saat aku menanyakannya, Roni justru marah menuduhku tak percaya padanya. Jangan ikut-ikutan omongan orang rumah, Del. Mereka itu cuman suka cari masalah. Suaranya tinggi, matanya menatap tajam. Aku gemetar bukan karena takut, tapi karena kata-katanya terasa seperti pengakuan. Malam itu, aku bercerita pada Mas Fajar. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku sudah lama curiga, Del, tapi aku nggak mau kamu hancur karena tahu semuanya." Air mataku jatuh begitu saja. Mas Dani menepuk bahuku perlahan, menatapku dengan empati yang hangat. "Sudah, Del, kamu butuh istirahat. Nggak semua orang pantas kamu perjuangkan." Sejak malam itu, pikiranku terus berputar. Setiap suara langkah Roni di rumah terasa seperti ancaman. Setiap senyumannya tampak seperti kepalsuan. Aku mulai menjauh, tidur lebih awal, menghindari percakapan. Dan setiap kali aku merasa lemah, dua kakak ipar itu selalu ada. Seolah tahu kapan aku butuh mereka.
Kadang aku bertanya-tanya kenapa mereka begitu perhatian. Tapi sebelum sempat mencari jawabannya, aku sudah terlalu bergantung pada kehadiran mereka. Aku mulai percaya bahwa hanya mereka yang benar-benar peduli. Dan dari kepercayaan itulah, aku tak sadar sedang melangkah menuju jebakan yang lebih. Aku pikir aku sedang menemukan tempat aman, padahal aku baru saja kehilangan diriku sendiri. Beberapa minggu terakhir terasa seperti mimpi buruk yang berjalan perlahan. Roni semakin jarang di rumah dan setiap kali ia pulang hanya ada dingin di antara kami. Tak ada pelukan, tak ada tanya, hanya diam yang menyesakkan. Aku bahkan sudah lupa kapan terakhir kali kami tertawa bersama. Mas Fajor dan Mas Dani selalu ada seperti dua bayangan yang menemaniku kemanaun. Mereka datang bukan hanya untuk menenangkan, tapi seolah tahu persis bagaimana menyalakan bara kecil di hatiku. "Del, kamu nggak capek terus disakiti?" kata Mas Fajar suatu malam. "Kadang orang kayak Roni nggak pantas dikasih kesempatan." Aku hanya menunduk, tapi di kepalaku kalimat itu terus bergaung. Mas Dani menimpali pelan. "Kamu cuman ingin disayangkan, bukan dimarahi, bukan diabaikan." Aku ingin membantah, tapi suaraku tak keluar karena mereka benar. Suatu hari aku mendengar kabar dari tetangga bahwa Roni sering terlihat bersama seorang perempuan di kafe dekat proyeknya. Aku berusaha menepis gosip itu, tapi Mas Fajar langsung berkata, "Aku udah tahu dari dulu, Del. Aku cuman gak tega bilang." Dunia seketika runtuh di mataku. Aku marah, kecewa, hancur. Tapi anehnya bukan kepada mereka, melainkan kepada suamiku sendiri. Aku tak lagi bisa menatap Roni dengan cara yang sama. Setiap perkataannya terdengar seperti kebohongan. Bahkan ketika ia berusaha memelukku malam itu, aku mendorongnya. "Sudah cukup, Ron. Aku capek percaya," kataku sambil menahan tangis. Roni hanya terdiam lama, lalu keluar dari kamar tanpa sepatah kata. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Roni sering menghindar, kadang bahkan tak pulang berhari-hari. Di sisi lain, dua kakaknya semakin sering menemaniku. Aku tahu orang akan menilai buruk jika melihat keakraban kami, tapi aku sudah tidak peduli. Aku hanya ingin merasa aman, merasa dilihat, merasa hidup. Mas Fajar berkata, "Kamu nggak salah, Del. Kadang kita harus memilih siapa yang benar-benar ada buat kita." Aku menatapnya, lalu menatap Mas Dani yang berdiri di belakangnya. Diam, tapi matanya penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan sedang dijaga, tapi dimiliki. Dan entah kenapa, aku tidak berusaha melawan. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Aku tak tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Tapi kalau kebohongan bisa memberiku ketenangan, mungkin aku akan memilih tinggal di dalamnya. Hari itu Roni pulang lebih cepat dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Mas Fajar dan Mas Dani. Mereka baru saja membantuku memperbaiki kipas angin. Suasana hangat, tawa ringan. Tapi begitu Roni membuka pintu, udara langsung berubah seperti angin dingin masuk tanpa izin. "Ada apa ini?" Suaranya berat, mengatap kami satu persatu. Mas Fajar menjawab dengan santai, "Kipas rusak, Ron. Kami bantu tadi." "Tapi kenapa kalian di sini malam-malam?" Roni menatapku sekarang, tajam, penuh curiga. Aku menelan ludah mencoba menjelaskan. Tapi sebelum sempat bicara, Mas Dani menimpali pelan. "Jangan marah sama Della, Ron. Dia cuma butuh teman. Kamu sibuk terus." Nada suaranya tenang tapi penuh sindiran halus. Dan benar saja, wajah Roni langsung memerah. "Teman?" katanya keras. "Aku kerja buat rumah ini, buat dia." Aku ikut berdiri gemetar. "Tapi kamu gak pernah benar-benar di sini, Roni. Apa gunanya rumah kalau aku terus sendirian di dalamnya?" Ia menatapku lama. "Kamu berubah, Del. Kamu bukan kamu yang dulu." Aku ingin membantah, tapi air mataku sudah jatuh. Mas Fajar maju satu langkah, berdiri sedikit di depanku, seolah menjadi pelindung. "Sudah, Ron, kalau kamu cuma mau marah-marah, mending keluar dulu." Roni menatapnya dengan mata membara. "Kalian pikir aku nggak tahu permainan kalian? Dari dulu kalian nggak pernah suka aku bahagia." Ruangan itu mendadak sunyi. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Aku menatap mereka bergantian.
suamiku, dua kakaknya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu siapa yang harus kupercaya. Malam itu, setelah Roni pergi membanting pintu, aku terduduk di lantai menangis tanpa suara. Mas Dani menepuk bahuku perlahan. Kamu nggak salah, Del. Kadang cinta juga bisa jadi penjara. Aku menatapnya dengan mata merah dan kalimat itu seperti menutup semua pintu logika dalam diriku. Sejak malam itu, Roni jarang pulang lagi. Ia bilang butuh waktu, tapi aku tahu ia sedang menjauh entah dariku atau dari luka yang sudah terlalu dalam. Di sisi lain, dua kakaknya semakin dekat. Aku tahu ini salah, tapi salah pun terasa seperti satu-satunya tempat untuk bertahan. Malam itu, suasana rumah Della mencekam. Angin berdesir kencang menampar tirai jendela yang berkibar liar. Di ruang tengah, lampu berkelip seperti hendak padam. Sementara Della duduk termenung di kursi rotan, memandangi lantai yang terasa begitu dingin di bawah telapak kakinya. Roni dan Fajar ada di kamarnya masing-masing, tapi ketiganya tahu malam itu tidak akan tenang. Della mendengar suara langkah pelan dari arah dapur. Suara itu lirih namun jelas, pelan tapi pasti mendekat. "Ron?" Suaranya bergetar, tapi tak ada jawaban. Ia bangkit menahan napas berjalan menuju arah suara itu. Namun, saat sampai di dapur, ia hanya menemukan gelas yang jatuh ke lantai, retak seolah baru saja digunakan seseorang. Tiba-tiba, dari balik pintu kamar Fajar terdengar bisikan berat. Suara laki-laki memanggil namanya, Della. Bisikan itu menggema lembut, tapi menusuk, seolah datang dari antara alam sadar dan mimpi. Della mundur beberapa langkah, matanya membulat, tubuhnya gemetar. Namun anehnya, Fajar membuka pintu dan menatapnya dengan wajah polos. "Kau dengar sesuatu?" katanya. Della tak bisa menjawab, hanya bisa memandangi matanya yang seolah menyimpan rahasia. Tak lama, Roni muncul, wajahnya tegang. "Apa yang kalian lakukan malam-malam begini?" Nada suaranya keras, tapi matanya menyimpan rasa takut yang jarang terlihat. Della menatap kedua laki-laki itu bergantian. Untuk sesaat, ia merasa seperti di tengah dua bayangan yang saling menuduh. Tapi, keduanya memandangnya dengan tatapan sama, tatapan yang ingin memilikinya. Di antara mereka, hanya satu yang percayai, tapi malam itu bahkan hatinya sendiri mulai berbohong. Suara pintu depan tiba-tiba berderi terbuka sendiri, diikuti angin kencang yang memadamkan lampu. Dalam gelap, Della mendengar lagi suara itu. Kali ini lebih jelas, suara perempuan. "Pilihlah sebelum semuanya terlambat." Suara yang membuat bulu kuduknya berdiri, suara yang mirip dengan mendiang suaminya dulu. Hanya dalam versi yang lebih lembut, lebih halus, tapi berbahaya. Apakah itu suara nuraninya atau sesuatu yang lain? Pagi datang dengan cahaya pucat, tapi rumah Della tetap terasa gelap. Ia terbangun dengan keringat dingin, seolah baru keluar dari mimpi yang terlalu nyata. Di meja rias, cermin besar yang biasanya ia gunakan untuk berdandan tampak berembun. Namun di sana, di balik kabut kaca itu, ia melihat sesuatu. Bayangan tiga sosok dirinya, Roni dan Fajar berdiri bersama. Tapi anehnya, di pantulan itu ia menggenggam tangan keduanya. Della mengusap cermin itu dengan gemetar, berharap bayangan itu hilang. Tapi yang tersisa justru bekas sidik jarinya sendiri berdempet 3 lapis. Ia melangkah mundur, memegang dada yang berdegup keras. Roni tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk. Wajahnya tampak lelah, namun penuh amarah yang ditahan. "Aku tahu Fajar menggodamu lagi semalam," katanya datar. Della mencoba menenangkan, tapi Fajar tiba-tiba muncul dari belakang menatap tajam kakaknya. "Justru kau yang terus menakutinya, Roni." Pertengkaran pun pecah, suara keduanya bertubrukan seperti besi bertemu api. Della menutup telinga, berusaha mengabaikan semuanya. Tapi di dalam pikirannya, suara-suara itu bergaung menjadi satu. Pilih salah satu, Della, atau kehilangan keduanya. Ia teringat kata-kata dari bisikan malam itu dan tubuhnya bergetar hebat.
Ia tidak ingin memilih, namun cinta dan kebingungan telah menjebak Della dalam lingkaran yang tak bisa ia keluar. Siang itu, Della menatap dirinya di cermin lagi. Ia mencoba tersenyum, senyum yang seolah dibuat untuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi dari pantulan senyumnya tak sama. Bayangan dirinya di cermin justru menatapnya dingin lalu berbisik tanpa suara. Satu-satunya jalan keluar adalah menerima mereka berdua. Della jatuh terduduk menatap pantulan itu dengan air mata yang mengalir tanpa suara.